Majapahit merupakan kerajaan berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 m. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit yaitu kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, walaupun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Berdirinya Majapahit sebelum adanya kerajaan Majapahit, Singasari telah terlebih dahulu menjadi kerajaan penguasa di Jawa. Hal tersebut menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti Kertanagara. Penguasa kerajaan Singasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Sejarah kerajaan Majapahit ketika itu, Jaya Katwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraraja. Jaya Katwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jaya Katwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jaya Katwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang. Atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Aryasidi, Raja Ranwaha, Ralintang, 900-an, Ragelati, dan Ratati. Semua ini tersebut disebutkan dalam para raton. Selamat Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Kuti Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jaya Negara. Para raton menyebutnya Kalagemat, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jaya Negara, seorang pendeta Italia Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jaya Negara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya.
Akan tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Raja Patni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Kejayaan Majapahit Hayam Wuruk juga disebut Raja Asanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatinya, yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, tahun 1313 sampai tahun 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagara Kretagama Pupuh XII Tanda Hubung XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan dari Kemaharajaan Majapahit. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk reda melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagara Kretagama. Kakawin Nagara Kretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh Kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas. Pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377,
Beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan Larut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Runtuhnya Majapahit sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14. Kejayaan dan kekuasaan Majapahit berangsur-angsur menunjukkan melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregrek diperkirakan terjadi pada tahun-tahun 1405 sampai tahun 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426. Dan diteruskan oleh putrinya, 900 Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, berpamottan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 AD. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Giri Sawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singawikramawardhana. Pada 1468 Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Singawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota Kerajaan Kediri, dan terus memerintah di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan.
Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian, kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478, tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan, hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi Sirna Ilang Kretaning Bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041. Yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana. Menurut prasasti Jiu dan Petak, Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha, Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak. Karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Rana Wijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden, kemudian menjadi Sultan Patah. Diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Baba Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya kelima dengan seorang putri. China. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis Tome Pires, dan Italia, Pigafetta, mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 m. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Belambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru.